Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selamat jumpa lagi teman-teman yang hari ini melihat video yang saya sharing. Hari ini kita akan membicarakan mengenai sebuah prinsip desain prinsipal yang kedua dalam solid principle, yaitu OCP atau Open Close Principle. Beberapa waktu lalu kita berbicara mengenai SRP, Solid Responsibility Principle. Nah, ini bagian kedua ya, bagian OCP itu diartikan sebagai prinsip yang buka tutup. Artinya terbuka untuk di extend artinya tidak mengubah yang ada, dan tertutup untuk mengedit atau mengubah atau modifikasi fungsi-fungsi atau kelas-kelas yang ada. Jadi begitu ya. Misalnya jika aplikasi teman-teman sudah masuk ke dalam tahapan produksi, lalu ada klien atau atasan meminta perubahan, baik rumus maupun proses maupun apapun itu, maka yang harus kita lakukan adalah mengextend atau menambah fungsi tertentu atau kelas tertentu atau metode tertentu, bukan mengubah atau mengedit metode yang ada. Jadi agar proses yang sebelumnya tidak terganggu. Artinya proses yang masih berjalan tidak terganggu. Sehingga kalau kita membuat aplikasi from scratch dari awal, maka kita harus memikirkan bagaimana caranya supaya aplikasi kita itu nantinya akan extendable, akan mudah di extend dan akan tertutup kemungkinan akan diubah. Tentu misalnya seperti ada rumusan yang berubah atau hal-hal yang baru atau penambahan jenis baru atau sebagainya. Maka yang kita lakukan pada tahapan berikutnya adalah menambah fungsi tersebut, walaupun pada dasarnya mengedit fungsi yang lama menjadi yang baru gitu ya. Tapi yang kita lakukan bukan mengupdate versi yang ada atau fungsi-fungsi atau metode yang ada, tapi kita melakukan penambahan metode itu menjadi metode yang baru atau fungsi yang baru atau bukan kelas yang baru. Hal ini dapat dilakukan atau kita pikirkan dengan cara membuat base class yang begitu generic base class, atau kita bisa melakukan dengan cara membuat interface yang nanti akan digunakan sebagai dasar atau menurunkan atau inherit dari kelas-kelas itu. Maka kelas base class atau interface itu akan akan turun kepada kelas-kelas bawahnya jika ada permintaan baru. Dan hal ini juga cocok dengan desain prinsipal SRP ya, di mana SRP tentu kita ketahui SRP itu satu kerjaan, satu responsibility, maka kita bikin satu kelas atau satu fungsi. Jadi sangat-sangat cocok atau keduanya itu sangat saling mendukung. Kali ini untuk contoh di sini, saya telah membuat sebuah aplikasi perpustakaan di mana aplikasi tersebut saya ubah dari SRP perpustakaan sebelumnya, di mana semuanya line-line yang di coding itu mirip seperti first name, last name, age, kemudian tapi ada tambahan yaitu member type. Kita harus milih antara internal, member baru, senior, dan block member. Kemudian kita akan lihat berapa dengan mengambil buku tertentu, kita akan lihat berapa jumlah harga yang harus dibayarkan ketika meminjam buku tersebut. Coba kita jalankan ya. Mari kita Syaifi M24. Kita ambil member itu adalah membernya senior member.
dan bukunya adalah B003. Kita lihat di sini ya, Saifi dengan membernya senior, jenis membernya senior, dia meminjam buku B003 I Am Malala SCT. Harganya adalah 1.000, harga normalnya 1.000. Kemudian yang dibayarkan adalah Rp5.000. Artinya untuk senior member itu mendapat diskon 50% karena kebetulan sudah lama. Itu jalan ceritanya soal aplikasi ini. Sekarang mari kita analisa aplikasi sederhana ini ya. Terutama bagian inisialisasi sudah jelas. Ini hanyalah meminta nama depan, nama belakang, dan umur. Kemudian kita akan melihat internal member, new member, dan tipe-tipe member. Kemudian dari tipe member ini kita akan meminta kode buku. Kalau bukunya nggak dimasukin atau tidak ada, maka dimasukin akan kosong. Kalau bukunya tidak ada, bukunya akan menampilkan error message. Jika ada, maka akan dihitung, validate dulu, akan dihitung harga yang akan dibayarkan oleh peminjam. Kita lihat di sini, harga itu tergantung pada member type, yaitu internal, senior, dan block member. Harga buku itu juga tergantung pada kategori buku, yaitu classic, collection, contemporary, dan yang lain. Nah, kalau kita sudah masuk ke database nanti, semua case-case itu akan masuk ke dalam database. Sekarang kita akan pelajari mengenai OCP. Aplikasi ini sudah jalan dengan baik. Nah, tiba-tiba bisa jadi kapan tahun, besok lusa atau minggu depan. Ada permintaan dari klien, kita akan menambah member type baru yang akan kita charge menjadi 75% dari harga buku. Contohnya, misalnya kita taruhlah misalnya case, member type, apa lagi namanya, spesial aja. Maka kita taruhlah misalnya zaitun 0,75 kali book price. Maka kita coba, ini ada special member. Nah, ini tentu jalan. Tapi tanpa sengaja kita misalnya mengubah ini menjadi 0,055 tanpa sengaja, namanya manusia, sangat terjadi. Maka fungsi yang sebelumnya jalan untuk sender member akan terjadi kesalahan. Karena itu, menghindari kesalahan ini salah satunya adalah kita tidak mengedit fungsi yang ada, tetapi kita mengextend atau menambah fungsi baru atau menambah kelas baru untuk mengakomodasi perubahan itu. Ya. Bisa kita tambah sebagai fungsi baru di sini, misalnya public double new price. Ini khusus untuk price yang special price. Kita misalnya special new price, kita taruh ini. Itu masih artinya kita menambah fungsi baru, tidak mengubah fungsi lama. Tapi tentu ada yang lebih efektif untuk hal ini. Nah, sekarang mari kita coba memfaktorkan ini dengan melihat kondisi kelas yang ada. Kita akan faktorkan
member ini, kelas member ini menjadi mengikuti kaidah OCP. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika kita membuat suatu aplikasi yang baru, maka kita harus memikirkan general base class yang kira-kira akan diturunkan ke semua kelas-kelas sesudahnya. Di sini kita lihat bahwa member adalah general class. Maka kita bilang ini adalah base class. Ini base class. Ya, ini ada base class. Member ini karena first name diturunkan, tentu last name, age, max borrow, member type akan turunkan. Get price itu kita bikin virtual. Kebetulan sini sudah virtual. Ya. Virtual karena get price ini yang akan kita rubah. Menjadi price per type member. Oke. Maka kita akan lihat di sini kita turunkan, misalnya kita taruh. Untuk sementara di sini saya tidak membuat file baru. Ya, untuk apa? Misalnya kita ambil internal member. Turun dari base class-nya adalah member. Ya. Nah, kita lihat di sini price-nya kita ambil yang internal member saja. Jadi kita klik override double get price. Ya. Kita ambil ini adalah return nol. Kita buang ini pertama ya. Demikian juga yang lain. Kita akan coba yang lain. Karena ini semua sudah sama. Nah, ini yang belum. Hanya get price yang berubah. Kalau kita nanti member ada internal member, misalnya internal member contohnya adalah apa namanya? Adalah petugas-petugas di perusahaan tersebut, kita bisa tambah di sini. Contohnya adalah ring nomor pegawai. Boleh. Itu lanjut ya. Nah, kemudian kita ada contoh lagi, kita ambil apa lagi? Senior member. Kita copy di sini ya. Senior member. Tuh. Hasilnya berapa? Senior member ada ini. Block member. Nah, kita copy. Kita turunkan, min. 1. Dan terakhir adalah kita buang special member, tambah 1 special member. Sisanya adalah kita copy dari sini ya. Ini semua kita buang. Kita hanya punya 1 price untuk price berapa. Nah, begitulah caranya kita mengakomodasi OCP untuk member di sini. Ya. Jadi satu yang ketika kita membuat aplikasi dari awal, maka kita akan memikirkan begini, dia ada price. Ketika ada nambah jenis member baru, contohnya internal, maka kita akan taruhlah internal member ini base-nya ambil dari member. Senior member base-nya ambil dari member.
Selanjutnya kita akan mengedit program utama yang akan menghandle semua perubahan ini. Program utama nggak mau diedit atau diupdate karena program utama. Kalau dalam suatu aplikasi form, ya kita edit form. Formnya mau nggak mau edit. Kalau dalam aplikasi web, mau tidak mau, web page-nya, aplikasi di webnya, controllernya, mau tidak mau edit. Nah, untuk di sini kita lihat perubahannya di mana. Maka di bawah member ini adalah member base. Defaultnya adalah new member. Maka kita cek kalau empty-nya adalah member type internal, maka member ini kita asal menjadi internal. Kalau dia membernya adalah senior, kalau membernya nanti adalah blog, dia jadi blog. Nah, kalau dia jadi special, dia jadi special. Semua sama ini, ya. Nah, kita lihat hasilnya sama enggak. Kita running sekarang. Tiga. Voilà. Hasilnya sempurna. Tidak ada masalah sama sekali, seperti hasilnya tetap seperti sebelumnya. Nah, bagaimana kalau ada permintaan baru, misalnya ada tipe member baru, anggaplah unit member atau unique member atau group member, kita bisa buat kelas baru untuk membership. Nah, misalnya di sini, contoh group member, nilainya seolah 0, hasilnya adalah 0,65. That's it. Untuk ini selesai satu ini extend, bukan kita ngubah di sini, tidak ngubah lagi. Nah, tinggal di sini kita tambah if apa tadi namanya, group member nggak ada, kita ambil sini adalah group member. Ya, mana selesai. Kita coba running lagi. Tuh, untuk itu kita tambah di sini 1, 2 lagi ya. Maaf tadi salah. 5, 6. Ini special member tadi ya. Nah, kita tinggal running lagi. Maka kita running lagi. Pilih 6. Ya. Akhirnya kita akan simpulkan bagaimana cara OCP bekerja. OCP adalah Open Close Principle.
yang merupakan bagian kedua dari solid principle yang pada prinsipnya ada prinsip sebuah kelas atau method atau function buka untuk extend, tertutup untuk verifikasi. Yang bagian rumit dari OCP ini adalah ketika kita membuat aplikasi dari awal, bagaimana kita mendesain sebuah kelas, itu merupakan kelas yang sangat general, di mana kita akan perkirakan bahwa kelas ini akan berganti atau berkembang atau berevolusi dengan tipe-tipe baru yang akan berevolusi menjadi kelas-kelas baru untuk kalau ada perubahan. Ya, contohnya seperti adalah member. Kita bisa juga menggunakan interface, di mana interface itu akan menjadi base class kita, bukan base class ya. Interface akan kita turunkan semua kelas-kelas kita yang bentuk itu akan kita implement dari interface yang ada. Ingat, di sini kita tidak mengubah tapi menambah. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan komen di bawah. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang baru mulai coding maupun baru memulai mempelajari desain pattern. Terima kasih.